例の襲撃犯からは Sebelumnya di Koroshi Ai episode 3, Chatou menyampaikan pesan dari pria yang menyerangnya. Sudah saatnya kau menghadapi konsekuensinya, pengkhianat. Lantas kita diperlihatkan sedikit masa lalu milik Song, di mana ia akan dipromosikan oleh pimpinan organisasinya untuk menjadi pemimpin yang baru. Ada satu orang yang bernama Hou yang secara terang-terangan menolak keputusan itu. Dan pembunuhan Song terhadap salah satu petinggi bernama Sun Wu yang belum diketahui alasannya. Kita masuk ke episode 4. Episode kali ini menurut anime sangat complicated, di mana masa lalu Song dan Chatou akan sedikit terkuak. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita bahas. Sebelum itu, anime mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup anime ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Setelah mendapat kabar dari ibunya tentang hari peringatan kematian ayahnya, Chatou pun berkunjung ke makam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, selain aku akan berkunjung lagi. Sementara itu, Euripides pergi mengunjungi kediaman ibunya Chatou, Nyonya Dangworth. Diketahui bahwa ayah Euripides dan ayah Chatou adalah rekan kerja. Dan saat Euripides kecil, ia dan ayahnya sering berkunjung ke sini. Tak jarang Euripides dan Chatou pun sering bermain bersama. Tidak mau lama berbasa-basi, Euripides langsung menyatakan alasannya berkunjung. Ia ingin mengetahui tentang Chatou dan masa lalunya. Rasanya sudah waktunya untuk memberitahu hal ini, ucap Nyonya Dangworth. Scene beralih ke Chatou. Terlihat Chatou mengunjungi sebuah gereja. Namun siapa sangka, Song sudah standby di dalamnya. Kamu terlihat lumayan senggang, ucap Chatou. Justru aku sangat sibuk. Meluangkan waktu untuk memperhatikan wanitaku sangat sulit tahu, ucap Song. Aduh, meleleh gatu Chatou dengan rayuannya. Di depan gereja, biarawati melihat ada beberapa orang yang datang. Ternyata orang-orang ini sedang mengincar Chatou. Tak elak, baku tembak pun terjadi. Song menembak satu orang di antara mereka. Dan satu lagi. Melihat dua rekannya sudah terbunuh, satu orang yang tersisa hendak kabur. Tapi, peluru pistol lebih cepat darinya. Song mencoba menginterogasi siapa dalang dan apa tujuannya. Tapi karena tidak ada jawaban, Song pun kembali menembaknya hingga tewas. Seketika dia sadar kalau Chatou sudah tidak ada bersamanya. Ternyata Chatou pergi ke area makam di mana biarawati disandera. Mendengar suaranya, Chatou langsung sadar kalau orang ini adalah orang yang sama yang menyerangnya beberapa hari lalu. Pria ini menyuruh Chatou untuk berlutut. Ketika ia hendak memasang borgol di tangan Chatou, tiba-tiba Chatou mengeluarkan alat kejut dari lengan bajunya dan menyerang pria tersebut. Tapi sayangnya, itu tidak berefek apa-apa pada pria ini dan menyerang balik. Chatou pun akhirnya dibuat tersungkur tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Song sampai di lokasi. Sayang, Chatou sudah tidak ada di sana. Lantas Song mencoba menghubungi Chatou lewat telepon. Tapi telepon diangkat oleh pria yang menangkapnya. Lama tak bertemu, Hou-san. Ucap Song. Riangha, aku penasaran bagaimana wajahmu sekarang ya? Ucap pria yang ternyata ia adalah Hou. Di tempat berbeda, Nyonya Dangworth berkata bahwa Chatou bukanlah anak kandung mereka, melainkan diadopsi. 17 tahun yang lalu, ada sebuah insiden di bagian selatan kota. Sebuah kecelakaan di mana ada seorang pria yang telah mati tertembak, dan seorang anak kecil dalam keadaan tidur. Kasus tersebut ditangani oleh seorang penyidik bernama Dangworth. Nak, bisa katakan namamu? Tanya Dangworth. Ia menjawab, Chatou Noble. Perut Chatou kecil tiba-tiba berbunyi karena lapar. Namun saat ditanya apa kau mau makan sesuatu? Dia menggelengkan kepalanya. Lantas Dangworth membawa Chatou ke rumah dan meminta istrinya membuatkan makanan untuknya. Dangworth mengira kasus yang dialami Chatou adalah penculikan. Tapi tidak ditemukan catatan mengenai orang yang bernama Chatou Noble, baik di masa sekarang maupun di masa lalu. Dangworth kembali ke kantornya dan mengajak Chatou melihat orang yang tewas di mobil saat ia ditemukan. Apa kau mengenal pria ini? Tanya Dangworth. Chatou menjawab dengan menggelengkan kepalanya.
Setelah datang dua orang yang hendak membawa Chatou ke panti asuhan. Tapi dari wajahnya, Chatou tidak ingin berpisah dengan Dangward. Singkat cerita, Dangward akhirnya pensiun. "Kamu sudah bekerja lama sekali ya, apa kamu mengakhiri pekerjaanmu dengan rasa puas?" tanya istrinya. Mendengar itu Dangward langsung terdiam. Keesokan harinya, ia dan istrinya mengunjungi panti asuhan tempat Chatou ditampung. Saat anak-anak lain asik bermain di luar, Chatou hanya mengurung dirinya di perpustakaan. Akhirnya Chatou diadopsi oleh keluarga Dangward. Dan namanya diganti menjadi Chatou Dangward. Meskipun begitu, masih ada misteri yang belum terkuak dalam kasus penculikan Chatou. Laki-laki yang tewas tertembak juga tidak diketahui. Kartu identitasnya yang ditemukan tidak pernah terdaftar. Dan nama yang tertulis di kartu itu adalah Song Ryangha. What? Aduh, anime mulai panas dingin nih. Beralih ke masa sekarang. Song menemui Hou di sebuah gudang. Tanpa panjang lebar, Song langsung menembak Hou. "Di mana dia?" tanya Song. Sementara di tempat Chatou disekap, sebuah bom sudah dipasang di mobilnya. Dan ledakan besar terjadi. "Aku belum selesai, kita mulai babak kedua. Selesaikan semua ini dan matilah," ucap Hou yang kembali berdiri. Dan episode 4 pun berakhir sampai di sini. Banyak misteri yang mulai terkuak di episode kali ini. Tentang sikap pendiam Chatou yang mungkin ada hubungannya dengan trauma di masa kecil, dan juga tentang Song. Namun, anime masih sangat penasaran bagaimana Song ada bersama Chatou saat itu, dan kenapa ia dibunuh. Serta bagaimana ia bisa hidup lagi. Ya, kita tunggu saja episode selanjutnya. Semoga semuanya terjawab. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.